teman-teman, kenalkan kami dari kelompok 8. Kali ini kami akan memaparkan materi kami mengenai paham perkawinan menurut Paus Pius ke-12 dan Konsili Vatikan kedua. Nah, di sini kami terdiri dari beberapa orang, yaitu ada Daniel, Clara, Goretti, Elizabeth Maria Mira, Margareta Eka, dan saya sendiri. Nah, pertama kali kita akan melihat di sini pandangan dari Paus Pius ke-12 yang menegaskan kembali bahwa tujuan utama dari perkawinan itu ialah menurunkan dan mendidik anak, seperti yang dirumuskan dalam Kitab Hukum Gereja 1917. Selama masa kepemimpinannya itu, Paus Pius ke-12 tidak menulis sebuah ensiklik tentang perkawinan. Maka, ajaran beliau mengenai perkawinan itu ditemukan dalam pidatonya di hadapan para bidan Italia di Vatikan. Pidatonya tersebut terdiri dari yang pertama pendahuluan, yang kedua kerasulan profesional, dan yang ketiga yaitu moral perkawinan. Kita masuk dalam bagian pertama, yaitu pendahuluan. Dalam pidatonya, beliau menyatakan bahwa martabat manusia yang dilahirkan itu luhur. Maka luhur pula lah tugas para bidan yang membantu dan bertindak sesuai dengan hukum-hukum Allah mengenai manusia yang dilahirkan itu. Bagian kedua, kerasulan profesional. Janin adalah manusia yang semartabat dengan ibunya dan manusia lain. Manusia itu diciptakan Allah sehingga dilarang adanya aborsi. Terdapat dua jenis aborsi. Yang pertama abortus procatus, yaitu aborsi yang disengaja. Yang kedua abortus spontaneus, yaitu aborsi yang terjadi begitu saja atau keguguran. Ada beberapa istilah aborsi. Yang pertama, aborsi karena ada alasan medis. Yang kedua, aborsi eugenis. Yang ketiga, aborsi karena alasan sosial. Yang keempat, aborsi karena alasan ekonomis. Yang kelima, aborsi karena alasan moral. Baik, selanjutnya, moral kehidupan. Tugas para bidan ini sebagai pelayan kehidupan. Karena tugasnya tersebut, para bidan perlu melakukan pembinaan dan pendampingan supaya setiap keluarga bisa menerima dan mensyukuri anggota yang baru yang akan, sedang, dan sudah dilahirkan. Baik, selanjutnya bagian ketiga, yaitu moral perkawinan. Hubungan seksual yang bermoral haruslah bersifat prokreatif atau open to life. Aborsi ditolak karena menentang kehendak Allah. Selanjutnya pemandulan. Pemandulan dibagi menjadi dua. Yang pertama pemandulan langsung. Pemandulan secara langsung atau sering disebut dengan tubektomi dan vasektomi. Sedangkan pemandulan tak langsung, yaitu tidak untuk memandulkan, tetapi berakibat pada kemandulan. Siklus masa subur dan tidak subur. 1. Ketika sedang masa subur melakukan hubungan seksual, maka peluang hamil akan terjadi. Sedangkan sebaliknya, jika tidak masa subur, maka peluang terjadinya kehamilan sangatlah kecil. Dan berikut merupakan cara menghitung masa subur. Yang pertama yaitu menggunakan metode kalender. Yang kedua menggunakan metode suhu basal. Dan yang ketiga menggunakan metode lendir ovulasi billing. Hubungan seksual pertama-tama bersifat terbuka terhadap keturunan. Selanjutnya diarahkan pada cinta kasih. Hubungan seksual satu-satunya cara yang sah untuk kelahiran anak. Untuk itu, pembuahan tanpa hubungan seksual adalah tidak sah. Moral seksual. Hubungan seks yang benar secara moral adalah dilakukan oleh suami istri sah dan terarah pada tujuan perkawinan, primer keturunan, dan sekunder unitif. Moral Kristen tidak membenarkan pendewasaan nafsu seks. Selanjutnya yang kedua yaitu dari Konsili Vatikan kedua.
Pada Konsili Vatikan kedua, ini meneruskan kembali pandangan dari Paus Pius ke-12, yaitu mengenai tujuan pertama perkawinan adalah melahirkan dan mendidik anak. Sedangkan teologi perkawinan makin mendukung pandangan Herbert Doms yang membicarakan pentingnya hubungan antara suami istri, sehingga makna cinta kasih dalam perkawinan serta hidup berkeluarga semakin menonjol. Pra-konsili dan setelah Konsili Vatikan kedua, terdapat dua diskusi pokok. Yang pertama yaitu hakikat perkawinan sebagai persekutuan cinta kasih. Yang kedua yaitu perkawinan sebagai lembaga prokreatif, di mana kedua pandangan tersebut menekankan persekutuan cinta kasih yang membuat hubungan seksual dimaknai sebagai ungkapan cinta. Konstitusi Gaudium et Spes pada artikel 47 menjelaskan bahwa perkawinan bermakna sosial dan gerejawi. Tujuan konsili menjelaskan pokok ajaran gereja tentang perkawinan, antara lain membela dan mengembangkan martabat perkawinan. Sedangkan pada artikel 48 mengatakan bahwa perkawinan diciptakan oleh Allah dan dilengkapi dengan hukum-hukum Allah yang didasarkan janji atau foedus yang tidak dapat ditarik kembali. Ini adalah mahkota yang dibangun dalam kesetiaan sepenuhnya dan selamanya, atau kata lainnya adalah kesucian perkawinan. Pada artikel 49, perkawinan didukung oleh bonum conjugum dan bonum prolis. Selain itu, perkawinan juga memberikan rahmat pembaharuan pada budaya, psikologis, dan sosial, yang artinya bernilai sosial dan eksternal. Pada artikel 50, perkawinan bersifat bonum prolis, sehingga manusia ikut serta menjadi co-partner atau mitra Allah dalam penciptaan. Perkawinan harus bersifat open to life, sehingga keturunan tidak menjadi persyaratan sahnya perkawinan. Kemudian pada artikel 51 mengatakan bahwa penyelarasan cinta kasih suami istri sangatlah penting, agar tidak terhambat oleh situasi zaman sekarang, akhirnya membuat keluarga tidak mampu dan mengizinkan dan menjadi kejahatan yang keji apabila melakukan pengguguran dan pembunuhan anak. Kemudian diakhiri dengan artikel 52 yang mengatakan bahwa komunikasi yang baik menjadi unsur yang konstitutif. Cara pengaturan kehamilan. Dua cara pengaturan kehamilan. Yang pertama melalui KB alami dan yang kedua KB artifisial. Yang dimaksud KB alami itu melalui pantang berkala, ovulasi biling, suhu basal. Yang kedua cara KB artifisial itu melalui barier, hormon, iodid, operasi, antiprogesteron, onapriston, dan prostaglandin. Baik, pentingnya pembinaan iman dalam keluarga, supaya keluarga-keluarga di sini sungguh bisa menghidupi imannya dengan baik. Karena keluarga bermakna sosial, maka mereka harus saling meneguhkan satu sama lain, sehingga mereka saling menguduskan dan menjadi saksi misteri cinta kasih Allah. Baiklah, sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, teman-teman bisa menghubungi nomor yang ada tertera di sini. Terima kasih.